Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali pada pertemuan ketujuh. Pertemuan ketujuh ini adalah pertemuan sebelum mid semester atau ujian tengah semester. Jadi pertama-tama kita tidak pernah lupa mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat beriringkan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, teman-teman sekalian, saya mungkin telah merepotkan waktu, tapi terima kasih sudah bersedia hadir di jam ini. Hari ini Bapak akan lebih teknis untuk menceritakan kalau di PPKN saya kemarin sudah memberikan beberapa bahan kisi-kisi. Di kelas A tadi pagi saya juga bahasa Indonesia tadi pagi saya juga sudah memberikan dua potong di kelas A PPKN, 2 potong di kelas A bahasa Indonesia, 2 potong soal di kelas A PGSD pagi tadi sebelum kalian, dan nanti di sini juga saya akan menjelaskan tambahan. Jadi kurang lebih nanti teknisnya seperti ini teman-teman. Untuk UTS itu nanti dia akan ada jadwal. Jadwalnya itu nanti akan dibagikan di grup. Jadwalnya itu tolong dipedomani dengan baik. Ditengok, jangan nanti kamu mengatakan kamu tertidur. Pak, lupa lah aku, ada cerita kayak gitu. Orang ibarat mau berperang, kamu ketiduran, habislah, kacaulah hidupmu. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Catat betul-betul, kalau perlu buat alarm, ya jangan lupa. Kemudian kedua, nanti jadwalnya nanti setelah dibagikan kan kamu pedomani, terus nanti kamu harus ikuti nanti petunjuk dari dosen. Dikumpul di mana, nulisnya pakai apa, itu harus diikuti. Kalau diminta nanti tulis tangan, kamu tulis tangan. Kalau diminta untuk diketik, kamu ketik. Kalau misalnya diminta untuk membuat recording, rekaman Zoom, ya kamu lakukan. Nah, khusus untuk mata kuliah saya, komputer, saya mohon izin dan mohon maaf kepada teman-teman yang mungkin sampai hari ini belum memiliki alat, belum memiliki komputer atau belum memiliki laptop. Mohon ketika mata kuliah komputer ini diujiankan, kamu nanti merapat ke temanmu yang memiliki laptop atau komputer. Bagaimanapun caranya kamu harus melakukan recording untuk melaporkan UTS kamu. Jadi nanti teknisnya seperti ini. Di soalnya itu nanti saya akan berikan soal nomor 1. Ini contohnya. 1. Sebelum soal itu nanti saya beri petunjuk dulu nanti. Silakan berikan jawaban melalui recording Zoom. Jangan lupa di-record. Nanti gunakan fasilitas share screen. Kemudian jelaskan jawaban dari setiap soal yang telah diberikan sebagai berikut. 1. Bagaimana cara melakukan pengutipan kalimat di akhir kalimat dengan menggunakan Mendeley. Misalnya itu soal nomor 1. Itu pasti gampang sekali jawabannya kan teman-teman. Pasti kamu nanti langsung buatlah nanti recordingnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Supriyadi Panggabean, dosen mata kuliah komputer yang terhormat, teman-teman sekalian, izinkan saya berbagi. Menurut versi saya, jawaban UTS saya adalah sebagai berikut. Perkenalkan nama saya misalnya Sabita Humairo, NIM sekian dari Prodi PGSD kelas D. Berikut saya akan coba share screen soal dari Pak Supriyadi. Nomor 1, soal Bapak mengatakan bagaimana cara melakukan pengutipan di akhir kalimat. Baik, langkah pertama Pak, jawabannya adalah kita pertama membuka Microsoft Word. Kemudian yang kedua kita membuka Mendeley. Setelah itu kita login, setelah login baru kita masuk, baru kita perhatikan. Nah, pada Microsoft Word-nya kita perhatikan di sana sudah ada reference dan di sana ada logo dari Mendeley-nya. Ini hanya sedikit aja, kamu cerita akan ntar lah gitu. Kemudian di Mendeley-nya juga jangan lupa dicek, ada di sana kata-kata sudah ada tulisan uninstall. Artinya kedua perangkat itu sudah terkoneksi dengan baik.
Langkah berikutnya, Pak, saya akan mencoba mencontohkan mencari suatu jurnal dari PDF. Nah, saya akan cari ke Google Scholar. Kalau kamu mau menyiapkan sebelumnya pun silakan kamu siapkan aja. Misalnya kamu ada tulisan bebas ya, judul jurnalnya bebas, tidak harus tentang komputer, boleh tentang pendidikan guru sekolah dasar, tentang IPA, IPS, bebas ya. Nanti kamu yang penting Bapak mau melihat di sana, kamu benar-benar paham atau tidak enggak gitu. Salah apa enggak metadatanya? Masih ada enggak bahasa-bahasa Cinanya? Bahasa-bahasa Koreanya masih ada enggak di situ? Ya kan? Nah, habis itu nanti kamu, kenapa saya katakan bahasa Cina, bahasa Korea, bahasa Arab? Karena kalau metadatanya enggak dicek, itu akan muncul ya. Nah, lanjutkan teman-teman, setelah kamu lakukan seperti itu, kamu sampaikanlah. Misalnya kita mau mengambil kalimat ini, teman-teman. Saya akan contohkan, saya akan ambil kalimat ini. Nah, di PPKN dan di Bahasa Indonesia tadi pagi, saya di sana sudah menjelaskan kepada mereka bagaimana cara melakukan namanya parafrase. Ini hal baru, teman-teman. Tolong dicatat. Parafrase itu adalah mengubah struktur kalimat, mengubah mengubah bahasa-bahasa yang ada pada kalimat, tetapi maknanya tetap sama. Ya, saya akan contohkan misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini teman-teman sekalian. Misalnya Pak Supriyadi misalnya punya kalimat, misalnya gini ya. Nah, misalnya ini komputer adalah misalnya ini ya. Saya izin tidak menggunakan Mendeley karena misalnya ini nggak ada saya buat di Mendeley-nya, saya hanya mencontohkannya saja. Nah, misalnya seperti ini. Ini yang kamu ambil dari kalimat saya misalnya. Komputer adalah pekerjaan manusia, pekerjaan yang diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Memang benar. Ya, terbukti ya. Kalau kalkulator itu coba lihat kalkulator ini. Mau berapapun kamu kasih, soal ke sini bisa dijawabnya kalkulator ini. Secepat kilat. Tetapi yang membuat kalkulator ini kita, manusia yang buat ini. Pertanyaannya kok bisa lebih pintar ya Pak, yang kita bikin daripada kita. Nah, itu lain itu nanti topik pembelajarannya. Itu nanti di kecerdasan buatan, namanya artificial intelligence. Oke, saya lanjut ya. Saya nggak bahas kalkulatornya, saya mau bahas ini. Apa yang disebut dengan parafrase? Ya, parafrase itu adalah salah satu cara untuk menghindari yang namanya plagiat. Ya, parafrase itu adalah merubah bahasa kalimat ini menjadi bahasa kita sendiri. Misalnya jadi seperti ini. Misalnya saya coba perhatikan ya, perhatikan alur berpikir Pak Supriyadi. Kurang lebih ini bahasanya sebenarnya sama dengan yang di atas. Cuma di situ saya mengatakan kegiatan dan kehidupan. Kegiatan dan kehidupan itu adalah hampir sama seperti pekerjaan. Ya, menjadi lebih mudah dengan adanya komputer. Atau boleh juga alat. Dengan adanya alat yang disebut dengan komputer. Nah, baru nanti di sini kamu tambahkanlah nama saya ini yang di belakang ini. Kalau di akhir kalimat berarti nanti ini sudah terjawab. Tapi parafrase ini nanti itu sangat penting ketika nanti kamu sudah skripsi. Ya, nanti ada alatnya namanya alat itu adalah namanya Turnitin. Ya, namanya Turnitin. Ini adalah aplikasi untuk mengecek plagiat. Ya, Pak Supriyadi luar biasa sekali teman-teman. Jauh sekali saya mengajak kalian untuk terbang tinggi.
Ya, saya bukan lagi menyanyikan lagu Anggun, melambung jauh, terbang tinggi, bukan. Tapi saya mengajak kalian untuk berpikir jauh ke atas. Bahwa standarnya kami aja semester 1 udah diajarkan Pak Supri dulu kayak gini. Jadi kami akan harus membiasakan diri. Kalau Anda sudah membiasakan diri, kamu juga rajin nanti. Kalau kamu misalnya pengen nanti, Pak, saya ingin menuliskan suatu jurnal. Boleh nggak Pak, Bapak bantu? Saya mau memasukkan jurnal ini kemana gitu. Kalau kamu punya tulisan yang baik, Pak Supriyadi siap untuk membayarinya supaya terbit. Kamu nulisnya aja. Karena biasanya kalau kita masukkan jurnal itu ada bayarnya 250.000, 300.000 gitu. Dan jangan salah teman-teman, itu bisa menaikkan harga diri kamu sebagai mahasiswa. Ya, bahkan itu nanti bisa menambah akreditasi program studi PGSD nanti. Misalnya Milawati Dalimunti. Setelah dicek misalnya Google Cendikianya, Google Scholar-nya, misalnya dicek Google Scholar-nya gitu kan. Dicek namanya misalnya Milawati Dalimunti gitu kan. Muncul namanya. Kalau nama saya misalnya dicari di sini ada Supriyadi Panggabean. Ini nama saya. Ini saya, ini Pak Supriyadi. Nah, ini dia. Nah, inilah tulisan-tulisan saya yang kemarin-kemarin. Di sini saya masih kelihatan muda lah ya, masih ganteng lah. Canda ya. Nah, teman-teman, inilah tulisan-tulisan yang pernah saya tulis. Inilah orang-orang yang saya ajak kerjasama. Inilah yang pernah dikutip orang tulisan saya. Jadi nanti kutipan-kutipan itu nanti akan muncul ke sini, teman-teman. Ketika kamu bikin di daftar pustaka, dia langsung akan muncul kemari. Nah, jadi bagus sekali kalau misalnya nanti saya cek di sini nanti, saya ketik di sini namanya misalnya nanti Milawati Dalimunti. Nanti langsung akan muncul namamu. Tapi sekarang kamu pasti belum ada namanya di sini. Karena kamu kan belum pernah menulis. Nah, itulah tujuannya. Jadi Pak Supriyadi ini terima kasih sih, sebenarnya sangat tertarik, menarik sih sebenarnya. Apalagi nanti kamu juga udah bisa nulis yang berbau internasional. Oke, saya kembali ya ke topik. Tujuannya kita menulis itu apa? Ketika nanti saya mohon maaf nih, kita semua akan meninggal dunia. Tulisan kita itu akan memberi kontribusi kepada orang. Ya, akan memberikan kontribusi. Saya pernah meneliti tentang bagaimana YouTube berdampak terhadap pembelajaran matematika di FKIPSU, di Prodi. Ya. Saya pernah melakukan pelatihan ini berbasis kuisis ya. Banyaklah di sini, nanti Anda boleh baca-baca juga. Nah, kalau Turnitin itu, inilah salah satu cara untuk mencoba untuk menghindarinya dengan cara namanya parafrase. Ya, parafrase itu adalah untuk menghindari plagiat. Tapi itu bukan bahasan kita. Saya kembali ke topik yang tadi ujian. Nanti misalnya ini kamu sebut jawaban nomor 1 kamu misalnya kan. Jawaban kamu bikin nanti judulnya di atas misalnya jawaban UTS gitu ya. Jawaban dan praktik lah ya, praktik UTS ya gitu misalnya kan. Oke Pak, nomor 1 saya ini Pak ya, cara membuat mendelay untuk di kutipan di akhir. Setelah kita buat Pak namanya, kita rubah misalnya kita parafrase, langsung kita klik Pak insert citation. Nah itu kamu jelaskan nanti. Kita buka reference Pak. Sorry. Bentar ya, ini belum connect soalnya. Sebentar. Laptopnya nge-lag. Oke, nah ini dia. Jangan lupa dibuka dulu ya tadi ya. Pertama buka Microsoft Word, buka Mendeley ya. Sudah terbuka dua-duanya. Sudah dalam posisi terbuka. Oke, misalnya kita mau menggunakan, saya ada mengambil tadi tulisan namanya Aziz ya. Aziz ini misalnya, tulisan si Aziz ini saya ambil misalnya, nah ini kayak gini misalnya. Ini ambil ini teknologi bla 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 sampai sini. Nah, ini misalnya diambil copy. Oke Pak, nah caranya Pak setelah kita copy Pak, kita masuk ke halaman kita paste Pak yang kita copy tadi, kemudian Pak kita klik aja insert citation, baru cari namanya Aziz, kemudian kita oke Pak, maka akan muncul otomatis Pak. Inilah jawaban saya untuk nomor 1 Pak. Jadi kalau mau meletakkan di akhir kalimat caranya seperti ini Pak. Oke Pak, saya akan melanjutkan jawaban saya untuk nomor 2. Bagaimana meletakkan kutipan di awal kalimat? Baik Pak, terima kasih untuk pertanyaannya. Saya akan contohkan dengan makalah yang berbeda ya Pak. Misalnya saya akan ambil misalnya orang lain. Misalnya ini Peris Mayanti. Nah, misalnya ini Peris Mayanti. Ini ada di sini dibuatnya Google site adalah bla bla bla. Misalnya saya ambil yang ini Pak ya.
Saya mau meletakkannya di awal kalimat ya Pak. Misalnya contoh ini saya copy, kemudian saya letak di sini, kemudian saya paste. Oke, ini saya rapikan dulu Pak sebentar, saya naikkan ke atas. Karena saya mau meletakkan di depan kalimat, mohon izin Pak, ini jawaban nomor 2, ini saya insert citation, baru saya ketik tadi Veris. Kemudian Pak, setelah itu saya okekan. Setelah saya okekan, karena kalau di depan kalimat dia berbeda, saya klik di sini Pak. Kemudian saya edit, saya arahkan kursor saya ke namanya. Kemudian Pak, saya ketik suppress author, dan langsung ini saya copy aja Pak, karena ini nanti kan otomatis hilang. Saya copy nanti, karena ini nanti mau saya manualkan Pak di depannya. Nanti ini saya okekan Pak, maka tinggal tahun, baru saya CTRL V paste, baru saya letakkan kursornya di luar, baru saya paste. Nah, begini Pak, ini kan tidak berwarna ya Pak. Nah, ini yang berwarna. Artinya ini yang didefinisikan oleh Mendeley-nya. Nah, seperti ini. Nah, cuman karena ini di awal kalimat saya harus menambahkan kata-kata mengatakan bahwa. Ya, harus ya, teman-teman, kalau kamu menggunakan di awal kalimat harus mengatakan bahwa. Dan kalau memang boleh, saran saya ini dilakukan tanda petik seperti ini ya. Karena biasanya untuk menghindari plagiat kita harus kasih tanda petik. Ini Pak jawaban saya untuk nomor 2. Misalnya muncul soal nomor 3. Nomor 3-nya tentang apa? Nomor 3-nya misalnya bagaimana cara merubah tulisan halaman. Misalnya ini ada halaman contoh ya, ini halaman misalnya edit citation. Kemudian kita mau bikin halamannya misalnya halaman berapa tadi ini yang punya siapa tadi, sebentar. Kita buka dulu. Veris Mayanti ini halaman berapa di? Ini halaman 7 misalnya kan. Saya mengutipnya dari halaman 7 kan Pak. Oke, saya contohkan ya Pak, bentar. Edit citation, baru di sini, baru saya buat halaman 7 di sini. Baru oke. Nah, kalau bawaan standarnya teman-teman, ini sebenarnya awal mulanya P ya. Awal mulanya ini P. Saya akan contohkan kenapa ini. Saya akan contohkan dulu, ini saya kembalikan dulu ke semula ya. Saya kembalikan dulu dia ke bahasa Inggris. Misalnya ini ya. Misalnya ini P. P ini adalah page ya. Page itu artinya halaman. Nah, awal mulanya kan seperti ini teman-teman. Nah, maka cara untuk merubahnya menjadi halaman Pak, caranya ketik style, kemudian di bawahnya ada more style, kemudian Pak pilih bahasa, kemudian bahasanya kita pilih bahasa Indonesia paling bawah, kemudian done. Alhamdulillah sudah selesai Pak. Maka prosesnya aja berubah jadi halaman. Itu untuk misalnya nomor 3 nanti. Ya, izin Pak saya copy nomor 3 ini kemari karena saya menggunakan mirip tadi ya Pak dari nomor 3. Misalnya nomor 4, kayak mana merubah, misalnya contoh nih. Contoh ya, saya akan cek sebentar di Mendeley saya. Di sana, kalian pernah nggak menulis mengetik pakai ada kata at all? ETAL titik. Ada nggak yang pernah pengalaman? At all, at all. Kalau dia penulisnya lebih dari satu, dia jadi muncul di situ tulisan at all. Sebenarnya harusnya dan kawan-kawan. Jadi nanti pertanyaan saya misalnya di ujian kali ini nanti saya tanya, bagaimana cara mengubah at all dalam bahasa Inggris menjadi DKK. Saya akan contohkan, misalnya seperti ini. Saya buka dulu ini OS, program file, misalnya ya saya contohkan merubahnya. Saya balikkan dulu. Tadi kebetulan saya sudah mencontohkan ini di kelas sebelah. Saya akan kembalikan dulu. Saya kembalikan dulu ke awal ya. Saya kembalikan dulu ke awal. Ini dia, ini ke kanan optimal. Oke. Saya contohkan ya, yang menggunakan at all ya. Saya buka kembali dulu Mendeley-nya. Saya ada satu jurnal kemarin saya download, ada 5 penulisnya, namanya Taufik ya. Saya coba cari dulu Taufik. Nah ini Taufik mana Taufik? Sebentar lagi masih ngebaca ya. Coba kita buka ya filenya. Ada berapa orang ini penulisnya?
Oh, ini sendiri ya. Yang penulisnya lebih dari satu ya. Bentar ya, coba kita back dulu ya. Oh, ini dia ini. Nah, coba teman-teman lihat ini. Penulisnya banyak ini. Muhammad Taufik, kemudian Sutrio, Sahrial, kemudian Hairunisa, Hikmawati. Kan banyak ini penulisnya. Kalau kita ambil misalnya, kita contohkan ya. Kita misalnya mengambil kalimat ini. Kita copy ya. Nah, kita praktekin contoh ya. Area ini kita copy ke sini. Nah, ini misalnya kemari. Nah, kita rapikan lagi balik ya. Biasanya kita bawa-bawa di sini, kita rapikan, kita tarik. Nah, habis itu kita misalnya anggap letak di belakang kalimat. Kemudian kita insert citation. Kemudian kita ketik tadi namanya Taufik gitu ya. Taufik yang bawah ini ya, yang banyak ini kita oke kan. Coba teman-teman perhatikan ya mendelenya. Nah, di sini ada muncul add all. Add all ini harusnya dan kawan-kawan. Nah, bagaimana cara merubah ini menjadi dan kawan-kawan? Apakah dari bahasa tadi, Pak? Padahal ini kita udah bahasa Indonesia. Tapi kok nggak berubah? Nah, maka caranya berbeda. Nah, sebenarnya ini agak lucu nih UTS-nya kan. Pak Supriyadi kasih tahu hari ini. Tapi nanti kalian tinggal ngulangin aja ini kan. Ini namanya ujian tapi udah dikasih tahu jawabannya kan. Lucu ya kan. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana caranya? Caranya adalah pertama ini kamu hapus dulu. Udah? Kemudian kamu buka my computer, buka disk PC ya, disk PC, buka perangkat C, sistem OS, operating system. Biasanya kalau laptop ada sistem, ada data ya, ada C, ada D gitu ya. Nah, kemudian kamu jangan lupa klik program files ini, cari program files x86 ya, cari, klik kiri 2 kali, kemudian cari di sana Mendeley desktop, klik kiri 2 kali, kemudian cari di sana citation locales. Ini nanti kamu boleh ikuti nanti tutorial ini, klik kiri 2 kali, kemudian teman-teman kamu cari ada kata-kata locales id. Ini maksudnya bahasa Indonesia ya. Kalau ini France, Kanada, Finlandia, Irlandia ya, ini maksudnya adalah bahasa yang digunakan. Nah, teman-teman di sini kamu klik kanan, kemudian kamu open with dengan Notepad. Kamu open with dengan Notepad. Setelah kamu open with dengan Notepad, kamu besarkan layarnya dengan menggunakan ini, maximize. Kemudian kamu tekan CTRL-H. CTRL-H. Kemudian kamu lihat tadi ET spasi AL titik. Ini yang mau kita rubah tadi. Ya, coba lihat tadi tulisan yang tadi ya. Yang di sini tadi kalau saya back ini ya, ET AL titik kan. Ini yang mau kita rubah menjadi DKK dan kawan-kawan karena kita menggunakan bahasa Inggris. Tapi kalau nulis jurnal ke internasional, pertahankan ini. Jadi cara mau mengubahnya ke mengembalikannya nanti saya ajari ya. Nah, setelah ini kamu mau merubahnya menjadi DKK kan? Nanti kamu klik ini. Setelah kamu tulis CTRL-H, ingat ya, CTRL-H, ketik ET spasi AL titik, baru ketik DKK titik di bawah. Nah, habis itu replace. Nah, dia udah nanti akan berubah, replace. Nah, replace. Ini udah berubah teman-teman. Tengok yang warna biru ini, dia sudah berubah. Kemudian ini kamu oke-kan. Ini kamu close. Ini kamu close. Setelah kamu close, jangan lupa klik file, kemudian save as. Sorry, bukan save as, tapi save. Di save. Setelah di save, ini di close. Setelah kamu close, Mendeley-nya kamu tutup dulu. Mendeley-nya kamu tutup dulu. Ya, Mendeley-nya kamu tutup dulu. Habis itu baru kamu delete yang tadi. Ya, kamu delete yang tadi. Oke. Ini bahasa yang tadi kita ambil ya. Kamu insert citation. Sorry. Setelah kamu tutup tadi, kenapa harus ditutup, Pak? Karena dia perlu meloading. Dia perlu meloading, teman-teman. Meloading yang sudah kita rubah tadi. Maka kita close dulu, baru kita buka lagi gitu ya. Kayak macam merestart gitu. Udah kita close, baru kita buka lagi ya. Tadi ini namanya sudah ada di sini ya. Nah, sekarang kita tinggal insert citation. Baru jangan lupa tadi namanya Taufik ya. Ini Taufik yang atas ini ya, teman-teman. Tinggal kita oke kan. Nanti akan muncul kata-kata DKK. Bukan lagi at all. Nah, ini dia teman-teman. Sudah muncul dan kawan-kawan. Nah, jadi ini perlu untuk teman-teman kuasai. Kira-kira ada pertanyaan sampai di sini?
Silakan. Saya stop dulu sebentar ya, saya mau nengok dulu muka kalian. Oke, jadi saya rasa tidak terlalu sulit, caranya gampang. Kamu tinggal nanti bisa melakukan dari yang saya sampaikan tadi, dari apa tadi, my computer, pergi ke C, program file, Mendeley desktop. Nanti kamu tonton ulang deh ini, nanti kamu akan tahu insya Allah. Oke. Nah sekarang Bapak mau menjelaskan satu hal baru kepada kalian. Bagaimana kalau misalnya saya contohkan dulu, mana ini muka kalian. Nah, misalnya Milawati mengetik suatu makalah. Dia mengambil dari makalahnya si Sabita Humairo. Udah? Sedangkan di makalah si Sabita Humairo mengambil dari makalah Bapak. Itu kayak mana itu? Udah berentet itu kan? Udah berentet-rentet itu. Nah, kayak mana itu caranya? Maka nanti di situ akan muncul. Maka akan muncul nanti di sana kata-kata sebagaimana dikutip dalam begitu. Sebagaimana dikutip dalam. Nah, itu nanti akan menggunakan namanya edit citation. Misalnya nih kita contohkan ya. Kita misalkan contohkan ada 2 orang ya misalnya. Maka dua tulisan itu harus kita masukkan. Tadi misalnya ini sekarang berarti yang mengerjakan makalahnya misalnya si Mila gitu ya. Mila mengambil dari makalahnya si Sabita. Sabita udah pernah menulis gitu kan. Oke. Tapi di tulisan si Sabita itu ada mengutip nama Bapak. Nah, kayak mana caranya supaya nama Sabita muncul, nama Bapak muncul? Maka caranya adalah contohkan. Mudah-mudahan masih sempat. Waktu kita tinggal 5 menit. Oke, saya coba share screen kembali. Nah, misalnya seperti ini. Ini misalnya teman-teman. Ini misalnya begini ya. Oke, anggap saya letak di belakang lah. Misalnya seperti ini. Topik tadi satu ya. Coba kita edit citation ya. Edit citation. Kemudian coba kita tambahkan misalnya satu lagi ya. Satu lagi misalnya Panggabean misalnya. Panggabean misalnya punya saya ya, tulisan saya. Misalnya inilah dulu Panggabean. Nah, setelah seperti ini kan, ini kita oke kan misalnya gini. Maka akan muncul 2 seperti ini. Akan muncul 2 kan. Nah, sekarang misalnya inilah misalnya si tulisan ini misalnya tulisan induk. Ya, saya ulangi sekali lagi. Ini tulisan yang mengutip kedua. Tolong jangan dibingungkan dulu ya. Ini kalau lebih mudah sebenarnya menjelaskan namanya, nama si Sabita sama nama Bapak tadi maunya kan. Jadi ini di laptop si Mila bekerja seperti ini. Kayak mana caranya? Anggaplah saya ganti ya nama Sabita tadi menjadi topik ya. Jadi Sabita membaca makalah Bapak. Makalah si Taufik. Udah, Taufik ini kita ganti. Tadi ini Sabita tadi namanya, mohon maaf ya. Supaya nggak bolak-balik. Karena kan Sabita belum ada saya masukkan kemari. Oke. Nih. Ya. Dan biasanya tahunnya memang harusnya tahun yang lebih lama ya. Coba kita ambil artikel yang lama. Nggak mungkin lah Sabita menulis 2018. Tapi dia mengambil tahun dari 2019. Maka otomatis harus mundur kan. Apa maksudnya kan? Jadi si Sabita ini mengutip dari tulisan saya gitu. Nah sekarang ini masalahnya Bapak edit dulu dari sini ya. Coba Bapak edit dulu ya. Supriyadi Panggabean tadi ya. Supriyadi Panggabean yang mana tadi itu yang Bapak pakai tadi? Yang kuisis itu ya. Misalnya yang inilah. Saya ambil yang 2017 nggak ada. Oh yang 2018 juga lah ini. Misalnya yang mana ya? Ah ini 2017 misalnya. Saya pakai yang ini aja deh. Ada 2017. Oke, komputer kelas 12 ya. Saya pakai itu ya. Ini saya delete dulu ya. Saya edit. Edit. Ini saya hapus ya. Saya hapus. Baru saya tambahkan tadi namanya Supriyadi ini ya. Tar. Ini harus saya delete kayaknya, harus saya delete. Saya delete dulu Panggabean Supriyadi ini. Oke. Kemudian saya edit. Baru ini saya tambahkan dulu ini. Saya delete dulu ini. Saya delete. Baru saya tambahkan. Tadi namanya siapa tadi? Supriyadi. Tapi yang buku komputer ya tadi ya. Yang ini ya. Karena ini 2017 tahunnya ya. Ini geser dulu. Ini pilih. Oke. Baru oke ya. Nah. Nggak apa-apa. Keep manual edit. Udah. Oke.
Kok nggak muncul? Sorry. Bentar. Edit. Mana edit? Ayo. Trouble kah laptop saya? Sedikit nge-lag. Bentar. Saya delete dulu lah semua. Saya delete. Saya ulangi dari awal. Taufik ya. Tadi Taufik saya kan satu. Baru satu lagi. Nama bapak tadi satu lagi. Supriyadi Panggabean. Tapi yang tahun 2017. Yang paling atas ini. Nah misalnya gini. Dah. Nah pertanyaannya sekarang kan nama bapak itu yang pertama di depan. Dia biasanya otomatis langsung mendefinisikan. Nah sekarang saya mau menggunakan kalimat sebagaimana dikutip dalam. Sekarang siapa yang kalimat yang akan saya letak di depan? Berarti Taufik dan kawan-kawan yang akan saya letak. Karena kan tadi si Mila mengambil dari sisi Nabita tadi. Tetapi nanti baru ada kata buka kurung. Sebagaimana dikutip dari Panggabean. Nah, gitu kan? Sebagaimana dikutip dari Panggabean. Bentar ya, ntar saya coba. Bentar, stop dulu ini. Laptopnya kenapa? Kok tiba-tiba mulai? Bentar. Masih ada waktu kan? Oke. Bentar ya. Oke. Saya share screen balik ya, sebentar. Push. Nah, udah bagus. Nah, misalnya ini. Oke, sekarang kita mau edit. Gimana caranya supaya muncul kata-kata sebagaimana dikutip dalam. Letakkan kursor di sini, edit citation, arahkan kursor kemari. Nah, kemudian letakkan kursor di Panggabeannya, kemudian klik prefix ya. Klik prefix di sini tulis namanya sebagaimana dikutip dalam. Nah,